PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan penjualan berbagai jenis kabel listrik dan telekomunikasi. Sejak didirikan, KBLM telah menjadi salah satu pemain kunci dalam industri perkabelan di Indonesia, menyediakan produk yang esensial bagi infrastruktur kelistrikan, telekomunikasi, dan berbagai sektor industri lainnya. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadikan Kabelindo sebagai mitra strategis di bidang ketenagalistrikan dan etikun di Indonesia. Maksud dari menjadikan Kabelindo sebagai mitra strategis di bidang ketenagalistrikan dan telekomunikasi di Indonesia adalah untuk membangun hubungan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan antara pihak yang berkepentingan. Misalnya perusahaan, pemerintah, atau proyek tertentu dengan PT Kabelindo Murni Tbk. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai maksud tersebut. Mitra strategis, ini mengimplikasikan bahwa Kabelindo bukan hanya sekadar pemasok kabel biasa, tetapi dianggap sebagai rekan penting dan terpercaya dalam mencapai tujuan strategis di sektor ketenagalistrikan dan telekomunikasi. Kemitraan strategis melibatkan tingkat kolaborasi yang lebih tinggi, berbagi visi, dan komitmen jangka panjang. Bidang ketenagalistrikan, ini merujuk pada sektor yang berkaitan dengan produksi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan energi listrik. Dalam konteks ini, Kabelindo diharapkan dapat menjadi pemasok utama kabel-kabel yang dibutuhkan untuk infrastruktur kelistrikan, seperti jaringan transmisi tegangan tinggi, jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah, serta instalasi listrik lainnya. Bidang telekomunikasi, ini merujuk pada sektor yang berkaitan dengan pengiriman informasi jarak jauh, termasuk jaringan telepon, internet, serat optik, dan infrastruktur komunikasi lainnya. Dalam konteks ini, Kabelindo diharapkan dapat menyediakan kabel-kabel yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan modern di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa fokus kemitraan adalah dalam lingkup nasional Indonesia. Hal ini bisa berarti mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, menjadikan Kabelindo sebagai mitra strategis berarti mengandalkan keahlian dan pengalaman Kabelindo dalam menyediakan solusi perkabelan berkualitas tinggi untuk proyek-proyek penting di sektor kelistrikan dan telekomunikasi, membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan, keandalan, dan inovasi, menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan bersama dalam pengembangan infrastruktur vital negara, memastikan ketersediaan pasokan kabel yang stabil dan sesuai standar untuk mendukung pertumbuhan sektor kelistrikan dan telekomunikasi di Indonesia. Dengan menjadi mitra strategis, Kabelindo diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam memajukan infrastruktur ketenagalistrikan dan telekomunikasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Misi, memproduksi kabel yang berkualitas untuk menunjang perkembangan ketenagalistrikan dan telekomunikasi, agar tercapai kepuasan pelanggan yang optimal. Sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi menjadi kunci utama untuk beroperasi secara efisien dan produktif, menghasilkan laba bersih dan menjaga agar arus kas positif. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk menguraikan visi dan prinsip-prinsip operasional suatu perusahaan kemungkinan besar PT Kabelindo Murni Tbk. Mengingat konteks sebelumnya, mari kita bedah setiap poin. Kuat, memproduksi kabel yang berkualitas untuk menunjang perkembangan ketenagalistrikan dan telekomunikasi, agar tercapai kepuasan pelanggan yang optimal. Quote, ini adalah misi utama perusahaan. Fokusnya adalah pada produksi kabel sebagai produk inti, penekanan pada kualitas, menunjukkan komitmen terhadap standar, produk yang tinggi dan keandalan. Tujuan produksi adalah untuk mendukung kemajuan di sektor ketenagalistrikan dan telekomunikasi. Ini menggarisbawahi peran strategis perusahaan dalam pembangunan infrastruktur penting negara. Kepuasan pelanggan yang optimal adalah target akhir dari kualitas produk dan dukungan terhadap perkembangan sektor-sektor tersebut. Ini menunjukkan orientasi pada pelanggan dan pemahaman bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Kuat, sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi menjadi kunci utama untuk beroperasi secara efisien dan produktif. Kuat, ini adalah nilai atau prinsip fundamental perusahaan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, integritas, kejujuran, etika, tanggung jawab, dan kompetensi keahlian, pengetahuan, kemampuan karyawan dipandang sebagai faktor krusial bagi keberhasilan operasional. Karyawan dengan integritas dan kompetensi akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien, mengurangi pemborosan, memaksimalkan sumber daya, dan produktif menghasilkan output yang tinggi. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan. Kuat, menghasilkan laba bersih dan menjaga agar arus kas positif. Kuat, ini adalah tujuan finansial perusahaan. Menghasilkan laba bersih adalah indikator utama keberhasilan bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah semua biaya dikeluarkan. Ini penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.
Menjaga agar arus kas positif, berarti bahwa uang yang masuk ke perusahaan lebih banyak daripada uang yang keluar dalam suatu periode waktu. Arus kas positif penting untuk likuiditas, kemampuan membayar kewajiban, dan investasi di masa depan. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Struktur kepemilikan saham memberikan gambaran tentang siapa saja pemegang saham utama perusahaan dan bagaimana kendali atas perusahaan terdistribusi. Informasi ini penting bagi investor untuk memahami potensi pengaruh pemegang saham mayoritas terhadap kebijakan perusahaan. Dewan Direksi dan Komisaris Kunci. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sehari-hari, sedangkan Dewan Komisaris bertugas mengawasi kinerja direksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta kepentingan pemegang saham. Mengenal anggota Dewan Direksi dan Komisaris Kunci dapat memberikan wawasan tentang pengalaman, keahlian, dan potensi kepemimpinan perusahaan. Informasi mengenai susunan Dewan Direksi dan Komisaris KBLM biasanya tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dan website resmi perusahaan. Beberapa posisi kunci yang perlu diperhatikan meliputi Direktur Utama, Direktur Keuangan, Komisaris Utama, Komisaris Independen. Segmentasi produk dan pasar utama KBLM. KBLA menawarkan beragam produk kabel yang melayani berbagai kebutuhan. Segmentasi produk utama mereka meliputi kabel tegangan rendah low voltage cable, digunakan untuk instalasi listrik rumah tangga, komersial, dan industri dengan tegangan rendah. Kabel tegangan menengah medium voltage cable, digunakan untuk distribusi listrik skala menengah, seperti dari gardu induk ke area industri atau perumahan yang lebih besar. Kabel tegangan tinggi high voltage cable, digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi. Kabel telekomunikasi, termasuk kabel, serat optik dan kabel tembaga yang digunakan untuk infrastruktur, telekomunikasi dan jaringan data. Kabel khusus, kabel dengan spesifikasi khusus untuk aplikasi tertentu, seperti kabel kontrol, kabel instrumentasi, atau kabel otomotif. Pasar utama yang dilayani oleh KBLM meliputi sektor industri, pabrik-pabrik, kawasan industri yang membutuhkan kabel untuk operasional dan instalasi listrik. Perusahaan listrik negara PLN, sebagai penyedia listrik utama di Indonesia. PLN merupakan konsumen besar untuk berbagai jenis kabel listrik. Sektor telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi yang membutuhkan kabel untuk membangun dan memelihara jaringan komunikasi. Sektor konstruksi dan infrastruktur, proyek pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya memerlukan berbagai jenis kabel listrik dan telekomunikasi. Pasar retail dan perumahan, penjualan kabel untuk instalasi listrik di rumah tangga dan bangunan komersial kecil. Dengan memahami profil perusahaan, struktur kepemilikan, jajaran manajemen, serta produk dan pasar yang dilayani, kita dapat mulai memiliki gambaran dasar tentang fundamental PT Kabelindo Murni Tbk KBLM sebelum melangkah lebih jauh ke analisis keuangan dan teknikal. Berdasarkan laporan keuangan full year 2024 yang berakhir pada 31 Desember tahun 2024. Ringkasan, secara keseluruhan, KBLA menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi pendapatan maupun laba bersih secara tahunan YoY pada tahun 2024. Meskipun terdapat penurunan laba bersih secara kuartalan pada Q4 2020. Karena laporan keuangan ini panjang dan saya sudah capek bacanya, silakan Anda baca sendiri di deskripsi di bawah ini. EPS LQ1 2025 annualized 78,18 per saham. BPV SQ1 2025 sama dengan 1061,95. GPM Q1 2025 sama dengan 6,69%. NPM Q1 2025 sama dengan 4,88%. OPM 5,22%. ROE Q1 2025 sama dengan 4,85%. CSPSK 1 2025 22,25 rupiah. Bagaimana penilaian saham KBLM ini menurut anak? Metal kesasar. Lihat selengkapnya.